Nah, jadi untuk pubertas anak laki-laki yang mencolok sekali bedanya dengan perempuan adalah kalau anak perempuan mudah dilihat, ya kan, payudara kelihatan. Ya, pertumbuhan tinggi badan umum ya, laki-laki juga. Menstruasi jelas kelihatan gitu ya, mudah dikenali gitu ya. Kalau anak laki-laki tidak. Jadi anak laki-laki itu dimulai tanda pubertas yang pertama adalah Bina Family, selamat datang kembali di Bina Medica Podcast, obrolan penuh edukasi, informasi, dan inspirasi. Bersama saya lagi, Elisha. Kali ini kita akan membahas tema yang sebelumnya udah pernah kita bahas, tapi ada perbedaannya nih. Kali ini kita akan membahas tentang pubertas dan kesehatan pada remaja, khususnya pada anak laki-laki. Nah, hari ini kita juga sudah kedatangan salah satu dokter anak di RSIA Bina Medica yang sudah familiar, yaitu Dr. Francisca Handi, spesialis anak IBCLC. Halo dokter. Halo Mbak Ica. Dokter sehat ya dok? Puji Tuhan. Oke. Sehat. Dokter hari ini ada praktek di Bina? Enggak. Lagi enggak ya, berarti spesial untuk podcast kali ini ya dok? Spesial. Ya. Oke, dokter. Jadi sebelumnya kita udah membahas nih dok tentang pubertas dan kesehatan pada remaja, tapi pada anak perempuan. Betul. Nah, kali ini kita akan membahas untuk anak laki-lakinya dok. Betul. Oke, kalau mungkin Bina Family yang sudah menonton podcast sebelumnya dan yang kalau belum nonton dulu, itu kita sudah membahas secara umum tentang pubertas. Nah, kalau misalkan sebelumnya kita udah membahas tentang ciri-ciri pubertas untuk anak perempuan nih dok. Kalau untuk anak laki-laki, apa sih dok ciri-ciri pubertasnya? Ya betul. Saya sengaja nih Mbak Eca ya, minta dibahas secara terpisah antara anak perempuan dan laki-laki. Karena anak laki-laki jarang sekali mendapat perhatian. Khusus tentang pubertas ini gitu ya. Ada ketimpangan yang bermakna tentang informasi terkait kesehatan reproduksi anak perempuan dengan kesehatan reproduksi anak laki-laki ya. Padahal sama nih ya, sama-sama membutuhkan informasi dan sama-sama perlu dijaga kesehatannya. Nah, jadi untuk pubertas anak laki-laki yang mencolok sekali bedanya dengan perempuan adalah kalau anak perempuan mudah dilihat, ya kan, payudara kelihatan. Ya, pertumbuhan tinggi badan umum ya, laki-laki juga. Menstruasi jelas kelihatan gitu ya, mudah dikenali gitu ya. Kalau anak laki-laki tidak. Jadi anak laki-laki itu dimulai tanda pubertas yang pertama adalah pembesaran alat kelamin, testisnya. Itu yang pertama ya dok? Iya. Dan kan nggak ada ya yang ngukurin testisnya, oh udah nambah, sangat sulit dok. Udah nambah sekian mili gitu kan, nggak ada yang ngukurin gitu ya. Apalagi anaknya kan pasti udah usianya kan secepat-cepatnya pertambahan ukuran testis itu terjadi di usia 9 tahun, selambat-lambatnya di usia 14 tahun pada anak laki-laki. Jadi 1 tahun lebih belakangan daripada anak perempuan mulai pubertasnya pada anak laki-laki. Nah jadi nggak ada yang tahu kan, udah umur segitu kan udah nggak dimandiin ya kan, udah nggak digantiin baju, jadi semua apa-apa udah sendiri. Jadi anak orang tua pasti tidak ngeh kalau ukuran kelaminnya berubah. Anaknya juga enggak ya kan, nggak ada yang ngukurin ya. Jadi kalau ditanya di sini ya, siapa sih papa-papa di sini yang inget pubertasnya umur berapa gitu kan? Umumnya nggak ada yang ingat kan, karena nggak tahu itu terjadi kapan. Gitu. Kurang merhatiin ya dok? Ya memang bukan sesuatu yang mudah untuk dikenali juga. Ya, even di praktek dokter pun kita perlu pakai alat namanya orkidometer gitu untuk mengukur, oh iya ini testisnya sudah masuk ke masa pubertas. Gitu. Oke, nah dok, kalau misalkan untuk laki-laki itu salah satu tahapnya, selain ciri-ciri itu apa sih dok dari fisik klinis yang mudah dikenali? Ya memang kalau tanda pertamanya itu genital ya, jadi kan nggak mudah dikenali, jadi kita umumnya nggak tahu. Sehingga kalau ditanya apa namanya pubertas pada anak laki-laki, pasti sih rata-rata bilangnya tumbuh jakun. Jakun ya, benar. Suaranya berubah jadi ngebas, berat, ya. jadi berat.
atau tumbuh kumis gitu ya, gitu. Sebetulnya itu adalah tanda-tanda seksual sekunder, gitu. Seperti pada anak perempuan, tumbuh payudara, panggulnya membesar, itu adalah tanda-tanda seksual sekunder. Dan itu yang terjadi di fase kedua ya, setelah pembesaran testis, maka anak laki-laki akan mengalami pembentukan karakteristik seksual sekunder. Jadi yang membuat dia menjadi tercirikan sebagai laki-laki ya, itu karakteristik seksual sekunder maksudnya ya. Kalau pada perempuan ya berarti apa yang membuat dia terlihat sebagai perempuan. Itu karakteristik seksual sekunder, karena yang primer adalah alat kelamin. Alat kelamin itu primer, jadi yang sekunder adalah kumis, jakun gitu ya. Itu karakteristik seksual sekunder. Nah, setelah itu yang paling belakangan adalah pertambahan tinggi badan. Jadi kalau anak perempuan itu adalah tanda yang kedua, anak laki-laki pertambahan tinggi badan atau percepatan tubuh adalah yang terakhir. Oh, kebalikannya, Dok. Jadi anak laki-laki itu baru kelihatan pada tinggi udah kelas 3 SMP, kelas SMA ya, kelas 1 2 itu baru tuh mencapai tinggi badan dewasanya. Pantesan tuh, Dok, sering banget misal temen SD saya nih, Dok, waktu kayaknya terakhir ketemu pendek deh, pas udah SMA atau SMP ternyata dia tinggi banget. Ternyata salah satunya karena itu ya, Dok. Yeah. Pertumbuhannya itu lebih belakangan dan lebih panjang perempuan. Masa pertumbuhannya daripada anak perempuan. Masanya lebih lama ya. Betul. Dok. Nah, Dok, ada nih, Dok, salah satu pubertas mimpi basah itu, Dok. Nah, ya. Mimpi basah tadi tidak saya sebut sengaja karena memang bukan milestone pubertas. Oh, bukan. Nggak mimpi basah juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Tapi padahal kayaknya pemikiran orang-orang banyak yang kayak kalau nggak mimpi basah berarti belum lengkap nih tahapnya. Iya. Terus ada juga yang menyamakan mimpi basah dengan menstruasi pada anak laki-laki itu mimpi basah. Tidak, berbeda. Anak perempuan harus mens ya. Usia 16 tahun selambat-lambatnya harus sudah menstruasi. Pada anak laki-laki nggak mimpi basah nggak apa-apa, bukan berarti dia tidak pubertas. Oke, berarti nggak wajib itu, berarti kalau misalkan anak saya nggak mimpi basah atau saya nggak mimpi basah, nggak normal nih, jangan pernah merasa kayak gitu ya, Dok. Betul. Nah, kalau misalkan untuk edukasi orang tuanya nih, Dok, gimana sih, Dok, untuk orang tua tahu kalau anaknya itu udah berada di fase-fase yang sudah seharusnya gitu, Dok? Oke. Karena pubertas pada dasarnya, terutama pada anak laki-laki ya, karena dia nggak kelihatan, jadi saya sangat sarankan bicaralah tentang seks, tentang pubertas pada anak itu di masa SD awal. SD awal. Kelas 1, kelas 2, itu pastikan anak-anak kita sudah tahu dari mana bayi berasal. Ya, karena nggak tahu tuh ya, tiba-tiba dia udah pubertas aja, kita nggak tahu, momennya nggak tahu ya. Termasuk pada anak perempuan juga sama, meskipun perempuan lebih jelas ya. Jadi upayakan bicara seks dengan anak, tahu anak itu secara ilmiah aja, ya, gitu, dari dia masih kecil, karena itu lebih mudah Bapak Ibu diterimanya. Ditambahkan value kita bahwa itu pertemuan antara ovum, sel telur dengan sel sperma. Sel sperma itu ada di dalam, itu keluar dari penis ya. Sel ovum itu ada di dalam tubuh perempuan yang akan dikeluarkan ke liang vagina. Kemudian penis itu perlu masuk ke dalam vagina supaya sel sperma dan ovum ini bertemu itu. Nah, tetapi yang penis itu dan vagina adalah alat yang sangat pribadi, sangat personal, yang harus sangat kita hormati, kita jaga. Benar. Jadi yang bisa masukin penis ke dalam vagina adalah pasangan suami istri yang sudah siap sudah siap punya anak. Iya, betul. Ya, coba Dedek mau nggak? Nah, kalau lahir mama papanya belum sekolah, nggak punya uang, nggak bisa nyekolahin, nggak punya rumah, gitu kan? Nah, itu nilai-nilai itu bisa kita masukkan justru ketika anak masih kecil-kecil, gitu, belum banyak paparan yang lain. Jadi itu mulai kita masukkan. Itu menunjukkan juga keberanian kita sebagai orang tua, knowledgeable kita sebagai orang tua. Kita bisa jadi sumber informasi terpercaya buat anak kita. Ditambah value nilai agama masukin ke situ, nilai terserah ininya orang tua masing-masing. Tapi itu sudah diketahui anak sebelum anak pubertas, idealnya, gitu. Mungkin kita perlu satu podcast lagi untuk ngomong bagaimana bicara seks sama anak.
Wah, ini menarik banget sih dok. Karena pasti banyak banget orang tua yang agak ragu atau bingung gimana cara untuk mengedukasi tentang seksual pada anak dok. Nih bukan mengedukasi ya, ngobrol Ngobrol sama deep anak. ya dok ya? Iya gitu. Nah ini kalau kita bicara pubertas pada anak laki-laki, yang lupa kan kalau nanti mama papa lihat ya pubertas yang dengan perempuan ya, kita udah nyebut di situ bahwa pubertas adalah perubahan aspek biologi, psikologi, dan sosial. Nah, anak laki-laki ini biasanya seringkali dikekang untuk urusan emosinya. Laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, nggak boleh lemah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya. Yang diberkati, yang direstui sebagai laki-laki adalah kalau jagoan, Kuat. kalau kuat, ya, kalau agresif, Nggak gitu boleh ya. kalah. Akhirnya yang terbentuk seperti itu, dan itu yang mendorong anak laki-laki lebih risk taker ketika dia masuk masa remaja. Oh, Jangan lupa masa remaja itu emosi sudah terbangun secara optimal, sementara kemampuan berpikir rasionalnya belum. Nah, jadi itu kenapa tuh anak laki-laki lebih high risk taker, nyobain rokok, nyobain macam-macam lah, kebut-kebutan apa gitu, ya. Anak perempuan juga, cuman kalau secara statistik lebih banyak anak laki-laki. Jadi berilah kesempatan anak laki-laki untuk bersikap lembut. Biarkan dia menangis, biarkan menunjukkan sisi femininnya, ya. Tidak harus orang itu maskulin. Kalau cowok itu berarti harus maskulin sempurna, maskulin semua. Setiap individu ada sisi feminin, ada sisi maskulin. Dia lembut, tatap dia dengan ya pelukan. Layaknya kita memperlakukan anak perempuan juga, gitu ya. Sebaliknya anak perempuan juga harus tough, juga harus bisa, gitu kan ya. Jadi harus setara. Kan kita bahas hari Kartini kemarin ya. Jadi, jangan lupa kesetaraan itu bermula dari di rumah. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki juga harus bisa masak. Ya, harus bisa cuci baju, ya harus bisa nyetrika. Nggak cuma perempuan. Iya, harus setara ya, supaya dia nanti jadi laki-laki dewasa yang bijak juga, bijaksana, yang terlibat, yang mampu memperlakukan pasangannya dengan setara, menghormati pasangannya, menjaga anak perempuannya dengan baik, mendidik anak perempuannya dengan baik juga. Gitu. Jadi itu pesan saya ya, pubertas di masa anak laki-laki, karena belum jelas ya. Ngobrolnya mesti dari awal, masa SD awal, dan ya itu tadi secara emosi, ya, beri ruang untuk sisi-sisi lembut laki-laki, yaitu supaya itu menghindari risk taking behavior, ya, karena sel sperma itu nggak akan bagus ya kalau dia merokok, ya. Oh, berpengaruh ya, berpengaruh banget ya kalau dia risk taker ya. Risk taker jadinya melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatannya, nggak baik buat kesehatannya. Tentu akan mempengaruhi kualitas sel gamet, sel sperma, dan sel telur. Mama papa pasti mau punya cucu yang sehat dan pinter kan? Jadi jaga anak remajanya. Bahkan gak cuma ngerokok ya dok ya? Karena kita lagi membahas tentang laki-laki, bahkan nanti di saat remaja, saat emosionalnya atau mereka lagi cari jati diri, bakalan banyak banget godaan-godaan dari kanan kiri nih. Betul. Ya dok. Soal makanan juga. Makanan. Ya. Kalau anak perempuan tuh lebih banyak yang maksudnya, aduh aku diet gitu ya. Kalau anak laki-laki jadinya sama tuh obesitas pada anak laki-laki dan perempuan. Karena yang perempuan memang lebih prone karena massa lemaknya lebih banyak, tapi dia lebih memperhatikan diri. Sementara anak laki-laki sebetulnya massa ototnya yang lebih banyak. Secara alami dia massa ototnya lebih banyak, cuman dia lebih cuek. Ya. Jadi akhirnya angka obesitasnya sama laki-laki dan perempuan. Jadi sama. Jadi perhatiin juga ya asupan anak laki-laki kita. Oke, dok. Nah, dok, kalau misalkan kita bahas lagi tadi ada kaitannya dengan kesehatan, ada nggak sih dok resiko pubertas pada kesehatan anak laki-laki remaja, dok? Seperti yang tadi udah dibahas ya Mbak Eca ya, tadi kan dengan apa namanya? Kalau untuk individualnya pada saat itu gitu. Enggak ya? Iya, pubertas ya kan dia ada pertambahan tinggi badan gitu ya, ada pertambahan massa otot, tentu dia perlu nutrisi yang baik ya, yang tidak berlebih, yang komposisinya sehat ya, yang tidak goreng-goreng ya, tidak junk food ya, sehingga status gizinya bisa baik, pertumbuhannya tetap tercapai gitu ya.
dan lebih penting tadi tuh ya untuk pengelolaan emosi ya. yang pada pubertas itu sedang hot-hotnya ya, jadi itu perlu pengelolaan dengan baik supaya si risk taking behavior ini bisa tidak terjadi pada anak kita. Oke. Dok, kalau di podcast sebelumnya yang kita membahas perempuan, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus diperhatikan. Misal, kalau mereka sedang menstruasi harus memperhatikan pembalutnya dan lain sebagainya. Iya. Kalau anak laki-laki ada nggak sih, Dok? Sebetulnya pada anak laki-laki tidak ada yang spesifik ya. Nggak ada yang spesifik ya. Tapi maksud saya tetap harus memperhatikan kesehatannya, kebersihan, gitu ya, termasuk area alat vital. Ya, tapi ya mandi seperti biasa, memahami kenapa kok terjadi mimpi basah, tapi nggak mimpi basah juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi membersihkan diri sewajarnya aja sih, nggak ada hal yang spesifik untuk. Nah, tapi ini anak laki-laki dan perempuan sebetulnya sama-sama perlu vaksinasi HPV ya. Bukan hanya anak perempuan yang perlu HPV. Tetapi karena keterbatasan vaksin memang diutamakan yang perempuan. Tapi sebetulnya kalau tidak ada kendala, kalau ada biaya, maka anak laki-laki pun perlu vaksinasi HPV. Itu pengetahuan baru nih, Dok. Karena kayaknya saya juga sempat baca sih, Dok, nggak cuma untuk perempuan, tapi anak laki-laki juga butuh, bahkan penting untuk vaksin ya. Itu kalau kita bahas sedikit, vaksin HPV itu untuk anak laki-laki itu apa tuh, Dok? Sama sebetulnya, jadi untuk melindungi dari kanker penis ya. Jadi ada juga dan selain juga tentunya untuk melindungi pasangannya nanti. Ya benar-benar. Jadi lebih baik kalau cewek dan cowok yang mengkonsumsi gitu ya, Dok. Oke, Dok, kalau untuk orang tua selain tadi menyikapi anaknya untuk bijak, untuk biarkan anak emosional, meluapkan emosionalnya, ada lagi nggak sih, Dok, tipsnya untuk menghadapi anak-anak saat pubertas ini? Kadang kan mereka lagi nggak stabil nih, Dok. Takutnya tuh kayak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya intinya kalau di podcast yang lalu kan kita sudah bilang ya, belajar adalah kuncinya ya. Selalu belajar menjadi orang tua, dan satu lagi sih menyediakan waktu. Menyediakan waktu ya, Dok, di sela-sela walaupun sesibuk apapun ya, Dok. Iya, kencanlah dengan anak. Weekend kencan dengan salah satu anak. Quality time harus. Weekend kencan sama satu anak. Itu sangat penting. Oke, Dokter Bina Family, demikian itu dia tentang pubertas dan kesehatan remaja pada anak laki-laki ya, Dok. Betul. Nah, Bina Family mau tanya apa nih tentang pubertas dan kesehatan remaja untuk anak laki-laki, karena ternyata banyak banget yang menurut saya juga baru saya tahu nih, atau mungkin Bina Family di rumah juga baru tahu. Langsung aja komen di bawah kira-kira mau bahas apa lagi ya di podcast selanjutnya. Dr. Francisca, makasih banyak dokter atas waktunya dan ilmunya di podcast kali ini. Bina Family tetap ikuti terus dan subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Bina Medica Podcast, dan stay healthy Bina Family, care with love.